Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kedua ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang akuntansi atas investasi saham dalam perusahaan. Sebelumnya, perkenalkan, ini nama anggota dari kelompok 3. 1. Srifani Wulansari, 2. Vivi Novitasari, 3. Dwi Naningsi, 4. Safira Sani Badubah, 5. Novia Kartikasari, 6. Dita Maike Putri, 7. Devianti. Pada bab 2 ini akan membahas investasi ekuitas di mana investor menyelenggarakan akun investasi atas dasar berkelanjutan atau continuous basis. Ini termasuk akuntansi untuk investasi menurut metode nilai wajar atau biaya, atau nilai wajar sekuritas yang dapat diperjualbelikan dan biaya sekuritas yang tidak dapat diperjualbelikan, di mana perusahaan investor tidak mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi aktivitas investi, serta akuntansi menurut metode ekuitas atau equity method, di mana perusahaan investor dapat menggunakan pengaruh yang signifikan terhadap operasi investi. Pada umumnya, prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum atau GAAP mewajibkan digunakannya metode ekuitas untuk memperhitungkan investasi yang lebih besar dari kepemilikan 20%, tetapi lebih kecil dari kepemilikan pengendalian 50%. Akuntansi untuk investasi saham. Pedoman dasar untuk mengukur biaya investasi meliputi kas yang dikeluarkan, nilai wajar aktiva tertentu lainnya atau sekuritas yang diterbitkan, dan biaya langsung tambahan untuk memperoleh investasi, selain biaya pendaftaran dan penerbitan sekuritas ekuitas yang dicatat sebagai tambahan modal di setor menurut GAAP. Salah satu dari dua metode dasar akuntansi untuk investasi saham biasa yang umum digunakan adalah metode nilai wajar atau biaya fair value cost method atau metode ekuitas. Jika digunakan metode nilai wajar, investasi diperhitungkan sesuai dengan ketentuan FASB Statement nomor 115 yang berbunyi akuntansi untuk investasi dalam sekuritas utang dan ekuitas tertentu. Jika digunakan metode ekuitas, investasi diperhitungkan menurut ketentuan APB Opinion nomor 18, yaitu metode akuntansi ekuitas untuk investasi dalam saham biasa yang diamandemenkan oleh FASB Statement nomor 94, yaitu konsolidasi seluruh perusahaan anak yang dimiliki secara mayoritas. Selanjutnya, konsep yang mendasari metode nilai wajar atau biaya dan metode ekuitas. Menurut metode nilai wajar atau biaya, investasi dalam saham biasa dicatat pada biayanya dan dividen dari laba berikutnya dilaporkan sebagai pendapatan dividen. Di sini ada suatu pengecualian, yaitu dividen yang diterima melebihi bagian investor atas laba setelah saham diperoleh dianggap sebagai pengembalian modal atau dividen likuidasi dan dicatat sebagai pengurang terhadap akun investasi. Sekuritas ekuitas yang dinilai wajarnya telah dapat ditentukan diklasifikasikan sebagai sekuritas perdagangan atau sekuritas yang dibeli dan dipegang untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat, maupun sekuritas yang tersedia untuk dijual atau diinvestasi yang tidak diklasifikasikan sebagai sekuritas perdagangan, sesuai menurut ketentuan FASB Statement nomor 115. Kedua klasifikasi itu dicatat pada nilai wajar dan melaporkan keuntungan, kerugian, dan dividen yang direalisasi sebagai laba. Akan tetapi, keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dari klasifikasi sekuritas perdagangan dimasukkan dalam laba. Sementara itu, keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dari sekuritas yang tersedia untuk dijual dilaporkan dalam jumlah bersih sebagai item terpisah menurut laba komprehensif lainnya. Metode ekuitas pada dasarnya merupakan akuntansi akrual
untuk investasi ekuitas yang memungkinkan investor menggunakan pengaruh yang signifikan terhadap investasi. Menurut metode ekuitas, investasi dicatat pada biaya dan disesuaikan dengan laba, rugi, dan dividen. Perusahaan investor melaporkan bagiannya atas laba investasi sebagai laba investasi dan bagiannya atas rugi investasi sebagai rugi investasi. Kita akan meningkatkan akun investasi untuk laba investasi dan menurunkannya untuk rugi investasi. Konsep yang mendasari metode nilai wajar atau biaya dan metode ekuitas. Dividen yang diterima dari investasi adalah diinvestasi menurut metode ekuitas dan dividen tersebut dicatat sebagai pengurang akun investasi. Jadi, laba investasi menurut metode ekuitas merefleksikan bagian investor atas laba bersih investasi. Dan akun investasi merefleksikan bagian investor atas aktiva bersih investasi. Investor mungkin mampu menggunakan pengaruh yang signifikan terhadap investasinya meskipun hanya memiliki investasi kurang dari 20%. Sesuai dengan APB Opinion nomor 18, pernyataan berikut yang diambil dari laporan tahunan SBC Communication tahun 2003 memberikan contoh pengecualian. Sebagai berikut, pada tanggal 31 Desember 2003, investasi kita dalam ekuitas perusahaan afiliasi mencangkup kepemilikan sebesar 8,0% dalam Telmex, sebuah perusahaan telekomunikasi nasional di Meksiko. Kepemilikan sebesar 7,6% dalam America Movil, terutama provider wireless di Meksiko dengan investasi di bidang telekomunikasi di Asia dan Amerika Latin. Metode ekuitas tidak boleh digunakan jika kemampuan investor untuk menggunakan pengaruh yang signifikan bersifat sementara atau jika investasi adalah perusahaan asing yang beroperasi dalam restriksi dan pengendalian yang ketat. Metode ekuitas dianggap penting karena beberapa alasan. Yang pertama, investasi tersebut merupakan komponen total aktiva, laba bersih, atau keduanya yang signifikan bagi beberapa perusahaan. Yang kedua, metode ekuitas telah digunakan secara luas oleh perusahaan joint venture dan entitas bertujuan khusus lainnya. Yang ketiga, metode ekuitas telah digunakan dalam pembahasan tentang pembuatan laporan keuangan konsolidasi pada bab sebelumnya. Metode ekuitas. Metode ekuitas dan FASB Statement nomor 94, perusahaan induk dapat menggunakan metode ekuitas untuk memperhitungkan investasi dalam perusahaan anaknya meskipun laporan keuangan perusahaan anak selanjutnya akan dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi perusahaan induk dan perusahaan anaknya. Dengan kata lain, perusahaan induk mempertahankan akun investasi dalam perusahaan anak dengan menambahkan bagiannya atas laba perusahaan anak dan mengurangi akun investasi dengan bagiannya atas dividen yang diumumkan perusahaan anak. Menurut metode ekuitas, laba perusahaan tidak harus sama dengan laba bersih konsolidasi. Sebelum penerbitan FASB Statement nomor 94 tahun 1987, perusahaan induk dapat menentukan kebijakan konsolidasinya sendiri dan mempunyai keleluasaan dalam memutuskan apakah akan mengkonsolidasi perusahaan anak tertentu. Akan tetapi, ketentuan dalam Statement nomor 94 mengharuskan bahwa semua perusahaan anak yang dimiliki secara mayoritas dikonsolidasikan, kecuali pengendalian hanya bersifat sementara atau tidak tergantung pada kepemilikan mayoritas. Prosedur akuntansi menurut metode biaya atau nilai wajar dan ekuitas. Asumsikan bahwa Pilsner Company memperoleh 2.000 dari 10.000 lembar saham yang beredar Sud Corporation seharga $50 per saham pada tanggal 1 Juli. Yang sama dengan nilai buku dan nilai wajar aktiva bersih Sud Corporation. Laba bersih Sud Corporation untuk tahun tersebut adalah $50.000 dan dividen sebesar $20.000 telah dibayar pada tanggal 1 November. Jika terbukti tidak mampu menggunakan pengaruh yang signifikan, Pilsner harus menerapkan metode nilai wajar atau biaya dengan menilai kembali
investasi terhadap nilai pasar wajar pada akhir periode akuntansi. Jika sebaliknya, terapkan metode ekuitas. Akuntansi yang digunakan pencatatan Pilsner Company menurut kedua metode tersebut adalah sebagai berikut. Ayat jurnal tanggal 1 Juli untuk mencatat investasi. Dengan menggunakan metode biaya atau nilai wajar, investasi bertambah di debit senilai 100.000 dan kas di kredit senilai 100.000. Begitu juga metode ekuitas, investasi dalam sud senilai 100.000 dan kas berada di posisi kredit senilai 100.000. Ayat jurnal tanggal 1 November untuk mencatat dividen. Metode biaya atau nilai wajar. Kas di debit 4.000. Pendapatan dividen di kredit 4.000. Sedangkan metode ekuitas, kas di debit 4.000, investasi dalam sud di kredit 4.000. Ayat jurnal tanggal 31 Desember untuk mengetahui laba. Metode biaya atau nilai wajar tidak ada. Asumsikan bahwa saham tidak dapat diperjualbelikan atau mempunyai harga pasar senilai $50 per saham sehingga penilaian kembali tidak diperlukan. Sedangkan metode ekuitas, investasi dalam sud di debit 5.000 dan laba dari sud di kredit 5.000. Menurut metode biaya atau nilai wajar, Pilsner mengakui laba sebesar $4.000 dan melaporkan investasinya dalam sud sebesar biayanya $100.000. Menurut metode ekuitas, Pilsner mengakui laba sebesar $5.000 dan melaporkan investasinya dalam sud sebesar $101.000 yang artinya sama dengan $100.000 biaya ditambah laba sebesar $5.000 dikurangi dividen yang diterima sebesar $4.000. Berikut adalah kisar aktivitas akun investasi Pilsner menurut metode ekuitas. Selanjutnya, konsekuensi ekonomi dari penggunaan metode nilai wajar atau biaya dan ekuitas. Metode akuntansi yang berbeda atau metode nilai wajar atau biaya dan ekuitas akan menghasilkan jumlah investasi yang berbeda pada neraca perusahaan investor dan jumlah laba yang berbeda pada laporan laba rugi. Apabila investor dapat mempengaruhi atau mengendalikan operasi investasi secara signifikan, termasuk pengumuman dan dividen, maka metode nilai wajar atau biaya tidak dapat diterima, sehingga perusahaan investor dapat memanipulasi laba investasinya. Manipulasi laba mungkin tidak dapat dilakukan apabila laporan keuangan perusahaan induk dikonsolidasikan dengan laporan keuangan perusahaan anak. Karena laporan keuangan konsolidasi akan sama tanpa memperhatikan metode akuntansi mana yang digunakan. Meskipun metode ekuitas bukanlah pengganti konsolidasi, laba yang dilaporkan oleh perusahaan induk atau investor dalam laporan keuangan terpisahnya menurut metode ekuitas umumnya sama dengan laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasi bagi perusahaan induk dan perusahaan anaknya. Metode ekuitas konsolidasi satu baris. Metode ekuitas sering disebut dengan konsolidasi satu baris atau one-line consolidation, karena investasi dilaporkan dalam jumlah tunggal pada satu baris di neraca perusahaan investor dan laba investasi dilaporkan sebagai jumlah tunggal pada satu baris di laporan laba rugi investor, kecuali investi mempunyai pos-pos luar biasa atau pos-pos below the line lain yang memerlukan pengungkapan terpisah. Konsolidasi satu baris juga berarti bahwa laba perusahaan induk atau investor dan ekuitas pemegang saham adalah sama apabila perusahaan anak atau investi diperhitungkan dengan metode ekuitas yang ditetapkan secara benar dan lengkap, serta apabila laporan keuangan perusahaan induk dan perusahaan anak dikonsolidasikan. Cakupan tentang konsolidasi satu baris atau konsolidasi ini secara bersamaan akan memungkinkan Anda mengecek pekerjaan Anda sebagai praktisi melalui perhitungan alternatif
atas beberapa pos utama laporan keuangan seperti laba bersih konsolidasi dan laba ditahan konsolidasi. Prosedur akuntansi dasar dalam menerapkan metode ekuitas adalah sama. Entah investor mempunyai kemampuan untuk menggunakan pengaruh yang signifikan terhadap investi, yakni kepemilikan 20% hingga 50%, atau kemampuan untuk mengendalikan investi, yakni kepemilikan lebih dari 50%. Hal ini penting mengingat investasi di atas 50% merupakan penggabungan usaha dan terkena ketentuan FASB Statement nomor 141. Jadi, prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku untuk penggabungan usaha melalui pembelian juga berlaku bagi akuntansi untuk investasi sebesar 20% hingga 100% menurut metode ekuitas. Investasi ekuitas dalam akuisisi. Investasi ekuitas dalam saham biasa berhak suara entitas lain terkena ketentuan dari FASB Statement nomor 141, sehingga biaya investasi diukur dengan jumlah kas yang dikeluarkan atau nilai wajar aktiva lain yang didistribusikan atau sekuritas yang diterbitkan. Demikian juga biaya langsung pendaftaran dan penerbitan sekuritas ekuitas dibebankan ke tambahan modal disetor, dan biaya langsung akuisisi lainnya ditambahkan ke biaya akuisisi. Total biaya investasi dicantumkan dalam akun investasi menurut konsep konsolidasi satu baris. Asumsikan bahwa Payne Company membeli secara tunai 30% saham biasa berhak suara Sloan Company yang beredar tanggal 1 Januari dari para pemegang saham seharga $2 juta ditambah 200.000 lembar saham biasa Payne Company dengan nilai nominal $10 dan nilai pasar $15 per saham. Tambahan biaya kepemilikan ekuitas terdiri dari $50.000 untuk registrasi saham dan $100.000 untuk biaya konsultasi dan penasehat. Transaksi ini akan dicatat oleh Payne Company dengan ayat jurnal sebagai berikut dalam ribuan. Misalnya, tanggal 1 Januari, dalam debit investasi dalam Sloan senilai 5.000 dan dalam kredit saham biasa senilai 2.000, tambahan modal disetor senilai 1.000 dan kas senilai 2.000. Ini adalah jurnal untuk mencatat akuisisi 30% investasi ekuitas dalam Sloan Company. Selanjutnya, 1 Januari di sisi debit ada investasi dalam Sloan senilai 100 dan juga ada tambahan modal disetor senilai 50. Di sisi kredit ada kas senilai 150. Jurnal ini untuk mencatat tambahan biaya langsung pembelian 30% kepemilikan ekuitas dalam Sloan. Menurut konsolidasi satu baris, ayat jurnal tersebut dapat dibuat tanpa mengetahui nilai buku atau nilai wajar aktiva serta kewajiban Sloan Company. Pembebanan kelebihan biaya atas ekuitas dasar. Informasi tentang aktiva dan kewajiban Sloan Company pada saat pembelian merupakan hal yang penting karena metode ekuitas memerlukan akuntansi untuk setiap perbedaan antara biaya investasi dan ekuitas dasar pada aktiva bersih investor. Asumsikan bahwa informasi tentang nilai buku dan wajar untuk Sloan Company pada tanggal 31 Desember adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di slide ini ada sebuah tabel yang mengasumsikan bahwa informasi tentang nilai buku dan wajar untuk Sloan Company. Ekuitas dasar dalam aktiva bersih Sloan Company adalah $3.600.000, yaitu dari 30% dari $12 juta nilai buku aktiva bersih Sloan. Dan perbedaan antara biaya investasi dan ekuitas dasar adalah $1.500.000. Investor membebankan perbedaan ini ke aktiva yang dapat diidentifikasi dan kewajiban berdasarkan nilai wajarnya dan mengalokasikan sisanya ke goodwill. Pada slide ini ada tabel yang mengilustrasikan pembebanan ke aktiva bersih yang dapat diidentifikasi dan goodwill.
Akuntansi untuk kelebihan biaya investasi atas nilai buku yang diperoleh. Asumsikan bahwa Sloan Company membayar dividen sebesar $1 juta pada tanggal 1 Juli dan melaporkan laba bersih sebesar $3 juta selama tahun tersebut. Kelebihan biaya atas nilai buku yang diperoleh diamortisasi sebagai berikut. Dalam tabel ini bisa dilihat yaitu tingkat-tingkat amortisasi dalam ribuan. Payne Company membuat ayat jurnal berikut menurut konsolidasi satu baris untuk mencatat dividen dan laba dari Sloan. 1 Juli, kas bertambah pada debit 300. Investasi dalam Sloan bertambah pada kredit sebesar 300 untuk mencatat dividen yang diterima oleh Sloan. Cara menghitungnya $1 juta dikali 30%. 31 Desember, investasi dalam Sloan bertambah pada debit 900, laba dari Sloan bertambah pada kredit 900. Untuk mencatat ekuitas dalam laba Sloan yaitu $3 juta dikali 30%. 31 Desember, laba dari Sloan bertambah pada debit 300, investasi dalam Sloan bertambah pada kredit 300. Untuk mencatat penghapusan kelebihan yang dialokasikan ke persediaan yang telah dijual pada tahun berjalan. 31 Desember, investasi dalam Sloan berada di debit sebesar 60, laba dari Sloan berada di kredit sebesar 60. Untuk mencatat kredit laba atas aktiva lancar lainnya yang dinilai terlalu tinggi yang dijual pada tahun berjalan. 31 Desember, laba dari Sloan berada di debit sebesar 45, investasi dalam Sloan berada di kredit sebesar 45. Untuk mencatat penyusutan atas kelebihan yang dialokasikan ke peralatan yang dinilai terlalu rendah dengan sisa umur manfaat 20 tahun. Cara berhitung $900.000 dibagi 20 tahun. 31 Desember, laba dari Sloan berada di debit sebesar 12. Investasi dalam Sloan berada di kredit sebesar 12. Untuk mengamortisasi kelebihan yang dialokasikan ke wesel bayar yang dinilai terlalu tinggi selama sisa umur wesel. Cara berhitung $60.000 dibagi 5 tahun. Kelima ayat jurnal terakhir melibatkan akun laba dan investasi, sehingga Payne dapat mencatat labanya dari Sloan dalam satu ayat jurnal per 31 Desember sebagai berikut. Investasi dalam Sloan berada di debit sebesar 603, laba dari Sloan berada di kredit sebesar 603. Untuk mencatat laba ekuitas dari investasi dalam Sloan sebesar 30% yang dihitung sebagai berikut. Ekuitas dalam laba Sloan yang dilaporkan, cara berhitung $3 juta dikali 30%, hasilnya $900. Amortisasi kelebihan biaya atas nilai buku. Persediaan yang dijual pada tahun berjalan, cara berhitung $300.000 dikali 30%, hasilnya 300. Aktiva lancar lain yang dijual pada tahun berjalan, cara berhitung $60.000 dikali 100%, hasilnya 60. Peralatan, cara berhitung $900.000 dikali 5% tingkat penyusutan, hasilnya 45. Wesel bayar $60.000 dikali 20% tingkat amortisasi, hasilnya 12. Total laba investasi dari Sloan adalah $603. Payne Company melaporkan investasinya dalam Sloan pada tanggal 31 Desember dalam neracanya sebesar $5.403.000, dilihat pada ikhtisar berikut, dan labanya dari Sloan sebesar $603.000 pada laporan laba ruginya. Aktiva bersih Sloan atau ekuitas pemegang saham meningkat sebesar $2 juta menjadi $14 juta, dan bagian Payne atas ekuitas dasar ini adalah 30% atau
$4.200.000. Perbedaan sebesar $1.203.000 antara saldo investasi dan ekuitas dasar pada tanggal 31 Desember merupakan kelebihan biaya investasi atas nilai buku yang diperoleh yang belum diamortisasi. Jumlah ini dapat diperoleh dengan mengurangkan jumlah amortisasi bersih sebesar $297.000 dari kelebihan awal sebesar $1.500.000. Berikut adalah ikhtisar aktivitas akun investasi PENE menurut metode ekuitas. 1 Januari, biaya awal $5 juta. 1 Januari, biaya langsung tambahan $100.000. 1 Juli, dividen yang diterima $300.000. Di 31 Desember, mengakui 30% laba bersih slon sebesar $900.000. 31 Desember, penghapusan kelebihan yang dialokasikan ke persediaan sebesar $300.000. 31 Desember, mencatat laba dari aktiva lancar slon yang dinilai terlalu tinggi yang dijual pada tahun berjalan sebesar $60.000. 31 Desember, penyusutan kelebihan hasil bayar sebesar $45.000. 31 Desember, mengamortisasi kelebihan hasil bayar sebesar $12.000. 31 Desember, yaitu saldo akhir sebesar $5.403.000 dengan perhitungan sebagai berikut. Apabila kelebihan terbesar $1.500.000 telah diamortisasi semuanya atau dihapus sebagai kerugian penurunan nilai dalam kasus goodwill, saldo investasi akan sama dengan nilai buku dasar dikurangi 30% ekuitas pemegang saham Sloan. Bisa dilihat pada slide ini, ikhtisar mengenai observasi tersebut adalah sebagai berikut. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.